warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kegiatan pembelajaran daring. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengubah perilaku manusia. Dengan kemajuan iptek, seseorang dapat memesan makanan secara online. Saat ini, masyarakat diberikan kemudahan di dalam membeli maupun menjual makanan secara online. Makanan merupakan kebutuhan primer manusia. Setiap manusia tentunya membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Apakah kebutuhan manusia hanya makanan saja? Lalu, pernahkah kalian terpikir, kenapa sih orang tua kalian, teman kalian, tetangga kalian harus belanja setiap hari? Kenapa juga ya toko-toko itu berdagang setiap hari? Nah, semua itu karena manusia ingin memenuhi kebutuhannya. Namun, apa sih itu kebutuhan? Apakah ada hubungan antara kebutuhan dengan kelangkaan? Kalian akan temukan jawabannya pada materi di bab ini. Yuk kita simak. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.3, memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang, sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan juga penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dapat menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan itu apa sih? Jika kalian ingin membeli makanan, apakah itu merupakan kebutuhan? Jika iya, apakah dengan membeli mobil mewah itu juga merupakan kebutuhan? Nah, jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Dan tidak semua barang yang ingin kita beli merupakan kebutuhan loh. Misalkan makanan, minuman, itu adalah kebutuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa itu. Tapi kalau mobil mewah, itu namanya keinginan. Karena kita masih bisa bertahan hidup walaupun tidak memilikinya. Kebutuhan ini bisa timbul karena sifat alami yang dimiliki oleh manusia. Karena manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau makhluk homo economicus, yaitu manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Coba kalian bayangkan, kalian pasti pernah merasa lapar, merasa haus, ataupun mengantuk. Nah, semua ini berasal dari sifat alami manusia tersebut. Akhirnya muncul berbagai kebutuhan hidup, dari mulai membutuhkan makanan, minuman, tempat tinggal maupun pakaian, ya. Sehingga setiap kebutuhan yang kita miliki perlu adanya alat pemenuh kebutuhan. Contohnya, kalau kalian merasa lapar, tentu butuh alat pemenuh kebutuhan berupa apa? Makanan seperti lauk pauk, sayur mayur ya, maupun nasi. Dan juga kalau kalian haus, tentunya kalian butuh alat pemenuh kebutuhan berupa apa? Minuman. Kalau kalian merasa lelah, tentunya kalian butuh alat pemenuh kebutuhan berupa tidur, istirahat yang cukup. Kalian bisa bayangkan tidak, kalau kalian lapar ya tapi tidak ada makanan, tentunya tidak akan dapat beraktivitas dengan baik. Sayangnya, jumlah kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan ini tidak seimbang. Kebutuhan manusia itu sangat banyak sekali
dan tidak terbatas, di mana setiap orang butuh makanan, bukan? Mulai dari anak-anak hingga orang tua, semuanya membutuhkan makanan paling tidak 3 kali sehari. Setiap kita makan tentunya butuh nasi, lauk, sayur. Coba kalian bayangkan, jika jumlah manusia yang ada lebih dari 7,5 miliar orang dan setiap hari makan nasi 3 kali sehari, ya pastinya membutuhkan makanan dalam jumlah yang sangat banyak ya. Permasalahannya, ketika kebutuhan manusia sangat tidak terbatas, namun sumber daya alam yang dimiliki sangat terbatas. Contoh, sayur mayur yang kita makan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ditanam, kemudian bisa dikonsumsi. Dikarenakan jumlah alat pemuas kebutuhan itu sangat terbatas, sementara kebutuhan kita sangat banyak sekali, maka akhirnya dapat terjadi kelangkaan. Jadi kesimpulannya adalah, kelangkaan dapat terjadi karena kebutuhan manusia lebih tinggi daripada alat pemenuh atau pemuas kebutuhannya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kelangkaan itu apa ya, Bu? Ya, kelangkaan barang dan jasa sebagai alat pemenuh kebutuhan manusia. Nah, kalian sudah paham dong apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Kenapa sih bisa terjadi kelangkaan? Ya, nah kalian sudah paham ya? Kenapa kita belanja setiap hari? Tentunya karena kita ingin memenuhi kebutuhan. Namun, di sini tidak semua kebutuhan itu dapat terpenuhi. Karena apa? Karena alat pemenuh kebutuhan itu jumlahnya terbatas. Nah, dari sini kalian sudah tahu ya, kalau kita harus belajar dan bekerja dengan giat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Berbicara masalah kebutuhan manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, menurut waktu dan penggunaannya. Dan yang keempat adalah kebutuhan manusia menurut subjeknya. Baik, Ibu Heni akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Kebutuhan primer, yang pertama tadi ya, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan manusia yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Contoh kebutuhan primer itu apa saja sih, Bu? Yaitu makanan, ya, minuman, pakaian, dan yang terakhir adalah tempat tinggal. Selanjutnya, ketika kebutuhan primer kita sudah terpenuhi, kita bisa memenuhi yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu atau dikenal sebagai kebutuhan tambahan ya, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi ketika kebutuhan primer itu terpenuhi. Kebutuhan sekunder ini banyak dipenuhi oleh orang-orang, namun jika tidak dipenuhi pun tidak ada masalah, tidak akan berpengaruh di dalam kehidupannya. Contohnya apa sih kebutuhan sekunder? Sofa, televisi, radio, ya kan, maupun majalah. Nah, barang-barang ini semua banyak dimiliki, namun jika tidak dimiliki pun tidak ada masalah, tidak akan berpengaruh di dalam kehidupan ya, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Kebutuhan tersier ini hanya sebagai pelengkap saja dan tidak berbahaya jika tidak memilikinya. Contohnya, mobil mewah, perhiasan seperti berlian ya, wisata ke luar negeri ya, kemudian memiliki pakaian yang branded ya. Itu semuanya adalah kebutuhan tersier. Selanjutnya, macam kebutuhan yang kedua adalah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan juga rohani.
Kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan untuk memperoleh kondisi tubuh yang sehat, yang bugar. Dengan memenuhi kebutuhan ini, kondisi jasmani seseorang semakin sehat dan juga semakin bugar. Contoh kebutuhan jasmani itu apa sih? Olahraga, makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal. Nah, semua kebutuhan ini sangat berguna untuk jasmani kita. Yang kedua adalah kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kejiwaan manusia. Tujuan seseorang memenuhi kebutuhan ini adalah untuk memperoleh ketenangan, ketentraman, kenyamanan hidup ya. Nah, jika kebutuhan seseorang ini terpenuhi, maka seseorang tersebut akan merasa puas, aman ya, dan juga tenang. Contoh kebutuhan rohani ini apa saja sih? Contohnya adalah pendidikan ya, kebutuhan akan ibadah, kasih sayang dari orang tua. Nah, kebutuhan rohani ini perlu ya dimiliki oleh semua manusia. Selanjutnya adalah kebutuhan manusia berdasarkan waktu penggunaannya. Ada kebutuhan sekarang ya. Kebutuhan sekarang itu yang bagaimana? Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sifatnya mendesak, harus hari ini juga terpenuhi ya, harus sekarang juga terpenuhi. Contohnya, ketika sakit, maka yang dibutuhkan apa? Obat ya, harus sekarang juga, nggak bisa tertunda-tunda ya. Kemudian ketika hujan, maka kita butuh apa? Payung. Jadi kebutuhan ini sifatnya segera dan tidak bisa ditunda. Selanjutnya adalah kebutuhan masa depan, yaitu kebutuhan yang dipenuhi pada masa depan. Pemenuhan kebutuhan ini dapat direncanakan pada saat ini. Contohnya, kalian ingin kuliah di luar negeri, tentunya kalian harus menabung terlebih dahulu ya. Kemudian kalian mengikuti asuransi, tabungan haji, menabung untuk persiapan masa tua nanti atau masa pensiun nanti ya. Semuanya merupakan kebutuhan yang diperuntukkan untuk masa depan ya, tidak diperuntukkan untuk masa sekarang. Selanjutnya, yang keempat adalah macam kebutuhan menurut subjeknya, dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan pribadi atau individu, yaitu kebutuhan yang muncul dalam diri seseorang ya, di dalam diri seseorang muncul, kemudian kebutuhan tersebut berdasarkan selera dan keinginan orang tersebut. Jadi tidak semua orang memiliki kebutuhan yang sama, selera yang sama. Ya, contohnya apa? Kebutuhan sekolah kalian tentunya sangat berbeda sekali dengan kebutuhan adik kalian, kakak kalian ya. Nah, kemudian kebutuhan petani juga berbeda dengan kebutuhan nelayan. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing dan juga selera mereka masing-masing. Yang kedua adalah kebutuhan kelompok atau kolektif, yaitu kebutuhan yang diperlukan sekelompok orang secara bersama-sama di dalam menjalani kehidupan sosialnya. Kebutuhan ini berkaitan dengan pemenuhan penyedia fasilitas publik seperti kebutuhan jalan raya, transportasi publik, listrik, rumah sakit, dan juga media telekomunikasi. Nah, itulah pengelompokan kebutuhan hidup manusia. Nah, faktanya kebutuhan hidup manusia ya berbeda baik jenis maupun jumlahnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktornya apa saja sih? Yang pertama adalah jenis kelamin dan juga usia. Perbedaan jenis kelamin akan mempengaruhi jenis dan jumlah kebutuhannya. Contoh, seorang pelajar laki-laki akan membutuhkan celana ya untuk seragamnya, sedangkan perempuan membutuhkan rok untuk seragam sekolahnya. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kebutuhannya. Contoh, siswa pelajar SMP tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda dengan siswa SMA. Yang ketiga adalah lingkungan tempat tinggal. Nah, lingkungan tempat tinggal ini juga menjadi faktor kebutuhan yang sangat penting. Contohnya, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai ya,
Tentunya membutuhkan pakaian yang berbahan tipis. Kenapa? Karena cuaca di pantai itu sangat panas. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pegunungan membutuhkan pakaian yang tebal. Kenapa? Karena cuacanya sangat dingin ya, sehingga pakaian tebal tersebut sangat dibutuhkan. Yang keempat, tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kebutuhan seseorang. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sifat manusia yang tidak pernah puas ya, setelah terpenuhi satu kebutuhan lalu muncul lagi kebutuhan yang lainnya. Yang kelima adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Munculnya berbagai produk baru mempengaruhi seseorang memiliki produk tersebut. Akhirnya muncul kebutuhan terhadap produk baru itu. Contohnya ketika muncul HP merek baru Samsung S21 ya, tentunya kalian ada keinginan untuk mendorong kalian membeli barang tersebut. Yang keenam adalah status sosial. Semakin tinggi status sosial seseorang, semakin beragam juga kebutuhannya. Contoh, seorang pengusaha akan membutuhkan mobil untuk mendukung aktivitasnya. Dan yang ketujuh adalah perbedaan selera. Jika seseorang menyukai barang tertentu, seseorang akan berusaha untuk memilikinya. Namun, selera setiap orang itu berbeda-beda ya. Sekarang sudah jelas ya, jika kebutuhan manusia itu sangat bermacam-macam. Nah, jika kalian ingin membeli barang, tentunya kalian harus bisa memilih mana kebutuhan yang harus dipenuhi. Pastikan apa yang kalian beli itu merupakan kebutuhan yang tepat, yang harus dan memang kalian penuhi hari itu juga. Agar apa? Agar bisa bermanfaat. Baik anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu ya mengenai kelangkaan dan juga jenis-jenis kebutuhan. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami materi ini, Ibu akan berikan penugasan di mana penugasan hari ini kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian kumpulkan pada aplikasi Google Classroom. Gimana? Sudah siap ya? Sekarang silahkan kalian catat. Soal yang pertama, jelaskan apa yang menyebabkan kelangkaan. Yang kedua, sebutkan macam-macam kebutuhan manusia. Yang ketiga, jelaskan macam-macam kebutuhan berdasarkan intensitasnya beserta contohnya. Tadi Bu Eni sudah sebutkan beserta contohnya ya. Yang keempat, sebutkan masing-masing 2 contoh kebutuhan jasmani dan juga rohani. Selain disebutkan, kalian juga menjelaskan apa sih itu kebutuhan jasmani. Selesai, kalian catat ya. Kemudian kalian kumpulkan, lalu kalian foto. Demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya ya dengan materi alat pemenuh kebutuhan manusia. Stay at home, selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.